Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Senin 26 Oktober 2020. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang mau didoakan pada hari ini. Secara khusus saya berdoa untuk orang-orang tua yang lanjut usia dan juga mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Marilah kita persembahkan mereka semua pada Tuhan. Memohon Tuhan untuk memberkati mereka agar mereka boleh mendapat kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus saya berdoa untuk Mama Katerina, untuk adik Bina, dan juga teman-teman lain yang sakit, Pater John Hairun yang berada di rumah sakit sekarang. Mari kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk saling mengasihi dan prioritaskan orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Bukan soal peraturan, hukum, tetapi soal hakikat dari seseorang, kebutuhan dari seseorang. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga iman kami semakin mendalam, harapan kami semakin mantap, dan cinta kasih kami semakin meluas. Semoga kami semakin menyukai perintah-perintah-Mu, sehingga layak menerima janji-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kalian dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai kurban dan persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kalian, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ingatlah baik-baik orang sundal, orang cabul, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Semoga itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kalian disesatkan orang-orang dengan berkata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kalian berkawan dengan mereka. Memang dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu,
hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuruskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, prioritaskanlah kasih kepada sesama yang sangat membutuhkan pertolongan daripada hukum atau peraturan. Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Pada hari Minggu atau hari Sabat, kita bukan hanya memuji Tuhan dengan kata-kata, tetapi kita harus memuliakan Tuhan juga lewat kasih kita kepada sesama. Yesus sendiri sudah memberi contoh yang sangat menarik tentang kasih itu. Bagaimana dia merasa terharu, merasa sedih melihat seorang ibu yang sakitnya sangat lama, 18 tahun. Ia hadir dalam rumah Tuhan. Sewaktu dia menyembuhkan ibu ini, justru pemimpin rumah ibadat itu gusar hatinya dan berdiri di depan umum menegur banyak orang. Dan Yesus berbalik melawan dia dan mengambil contoh yang sangat menarik tentang binatang, bahwa pada hari Sabat begitu banyak orang yang memiliki binatang keluar menghantar binatangnya ke tempat-tempat yang punya rumput yang baik atau dekat air.
dan mereka mengadakan sesuatu, bekerja, memberi hidup kepada binatang. Dan apalagi seharusnya untuk manusia yang sangat membutuhkan pertolongan. Karena hakikat manusia sesungguhnya lebih tinggi daripada binatang-binatang itu. Tetapi kasihan bahwa mereka mengutamakan binatang, sementara itu mengabaikan kebutuhan hakikat, kebutuhan yang sangat-sangat penting bagi manusia. Yesus sendiri memberikan contoh bahwa apa artinya memuji Tuhan, sementara itu mengabaikan kebutuhan yang sangat-sangat hakiki bagi seorang manusia. Marilah saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mengikuti inspirasi Injil hari ini untuk selalu mengutamakan kasih, menolong sesama yang sangat-sangat membutuhkan. Bayangkan kalau Yesus tidak membantu wanita itu di saat itu, pasti dia tetap mengalami kesulitan, sakitnya, roh jahat tetap menguasainya. Puji Tuhan, Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan wanita ini, dan wanita ini kembali diperbaharui hidupnya. Ia kembali sehat dan bisa melaksanakan tugas untuk memuji Tuhan. Dan memang pada waktu itu, sewaktu dia sembuh, dia langsung memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga kita pun bisa melakukan yang sama seperti yang sudah ditunjukkan Kristus. Entah menghormati sesama, menyelamatkan sesama, atau sesudah kita diselamatkan, kita memuji Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai puji syukur kami. Semoga kurban bakti ini menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu, dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabda itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu.
Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci, yang rela merentangkan tangan di kayu salib, supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala yang kudus, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Agungkanlah iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Engkau kini hidup. Engkau penyelamat kami. Datanglah ya Yesus Tuhan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sudahlah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta rohanawan rohaniwati dan para pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada hari ini, pada misa ini, secara khusus mereka-mereka yang lanjut usia dalam keluarga kami, orang tua kami, dan juga jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Sakit apa saja, entah dirawat di rumah sakit atau di rumah keluarga, semoga jamaah-Mu mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Selamatkanlah saudara-saudari kami, kaum beriman, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai ku wartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan beserta rohmu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberikan kita kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kehendak Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah dari-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang telah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sempurnakanlah karya rahmat dalam diri kami yang telah dimulai dengan penerimaan sakramen ini. Semoga kami kelak Kau perkenankan menikmati anugerah-Mu secara penuh dan nyata, yang kini kami rayakan dengan tanda. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus untuk mereka-mereka yang lanjut usia dan juga mereka-mereka yang sakit. Tuhan, berilah mereka hiburan, kekuatan, dan untuk yang sakit, semoga Engkau beri mereka kesembuhan.
Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas baik kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.